Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini karena kita dikuatkan oleh Tuhan, diberi kesehatan, diberi kemenangan. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengajak jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur di mana kami merasakan kasih dan kemurahan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada pagi hari ini Bapa, semuanya karena pertolongan-Mu, karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami datang di rumah Tuhan, menyatakan rasa syukur kami yang mendalam bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyadari kami banyak kekurangan, banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini untuk kami menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa menyerahkan jalannya acara ibadah kami pagi hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan memimpin, Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, menolong kami, memberi kami kekuatan, memberi kami pemulihan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang mungkin beribadah di rumah, Tuhan Kau tolong mereka juga. Tuhan beri kekuatan, beri mereka sukacita dan semangat. Terima kasih banyak Bapa. Kembali kami menyerahkan jalannya acara ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita memuji Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus adalah kebenaran, Dia adalah kehidupan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih-Nya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita memuji Dia dan menyembah Dia. Kita naikkan pujian kita, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau
kembali. Apapun keadaan kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dunia tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik. Masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Habis-habisnya dalam kehidupan kita. Bahkan ia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu kita bangga punya Allah yang luar biasa. Baik, tiba saatnya untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Bapa, Kau sempurna. Murnikan dengan roh-Mu.
saudaraku yang kasih Tuhan, senang kami dapat menyapa seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah online minggu ini. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena hari ini Tuhan kami dapat diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, terangi hati kami, berbicara lewat firman-Mu. Kami siap ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-30. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-30. Tetapi saya hanya membaca ayat 12 dan ayat yang ke-13 saja. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membahas tema tentang membangun kesatuan dalam tubuh Kristus. Membangun kesatuan dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, surat 1 Korintus pasal 12 adalah salah satu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, kepada gereja Tuhan yang ada di Korintus. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, membangun kesatuan tubuh Kristus merupakan suatu harapan dan dambaan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya. Bahkan Bapak Ibu saudaraku, Tuhan kita Yesus Kristus pun berharap agar kita gerejanya, agar kita anak-anaknya hidup di dalam kesatuan. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 firman Tuhan berkata, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku, harapan Tuhan Yesus pun sebagai kepala gereja, agar gerejanya, agar kita semua hidup di dalam kesatuan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus? Bagaimana kita membangun kesatuan sebagai anak-anak Tuhan? Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada 3 cara yang harus kita lakukan untuk membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus. Yang pertama, kita perhatikan di dalam ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dari ayat 12 sampai ayat yang ke-13 ini, nah, kita menemukan bahwa salah satu cara untuk membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus adalah memiliki sifat tidak membeda-bedakan. Memiliki sifat yang tidak membeda-bedakan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Paulus memberi suatu nasihat kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus bahwa mereka adalah satu di dalam Kristus. Walaupun mereka berasal dari keturunan atau dari orang Yahudi ataupun orang Yunani, walaupun mereka dari status budak ataupun menjadi orang yang merdeka, tetapi di dalam Kristus mereka satu. Walaupun mereka berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, berbeda-beda status sosial, tetapi Paulus berkata bahwa di dalam Kristus mereka adalah satu, menjadi satu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, untuk membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus, kita harus menghancurkan setiap perbedaan-perbedaan itu. Kita harus menyingkirkan setiap sekat-sekat yang menghalang-halangi kesatuan di dalam gereja Tuhan. Kita berbeda-beda suku, berbeda-beda status sosial, berbeda-beda warna kulit, tetapi di dalam Yesus kita satu. Satu keluarga di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang kedua,
cara membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus, kita melihat di dalam ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26, firman Tuhan berkata, supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, cara yang kedua untuk membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus adalah saling memperhatikan. Nah, nasihat Paulus agar tidak terjadi perpecahan di antara jemaat di Korintus pada waktu itu, maka mereka harus saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Saling memperhatikan di sini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam ayatnya yang ke-26 berkata, kalau ada yang menderita, hendaklah juga yang lain juga merasakan penderitaan saudara-saudaranya yang lain. Kalau ada yang dihormati, kalau ada yang mendapatkan promosi, kalau ada yang mendapatkan berkat, biarlah juga mereka juga bersuka cita bersama-sama di dalamnya. Ada sebuah statement berkata, orang yang suka iri, orang yang hatinya dengki, adalah orang yang senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Nah, orang seperti ini tidak akan bisa membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus, agar ada kesatuan di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus saling memperhatikan, mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, menghibur mereka yang kesusahan, mengunjungi mereka yang sakit. Bahkan kalau ada saudara-saudara kita yang diberkati, hidupnya maju, kita juga turut bangga atas prestasi-prestasi yang dia lakukan. Inilah yang membuat kesatuan itu terjadi. Dan yang ketiga, cara membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus, kita melihat di dalam ayat 27 sampai 30, yaitu saling mendukung walaupun berbeda-beda karunia. Saling mendukung walaupun berbeda-beda karunia. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kembali lagi Paulus memberi nasihat kepada jemaat Tuhan di Korintus agar mereka itu saling mendukung walaupun berbeda-beda karunia. Karena karunia yang mereka dapatkan itu adalah ditetapkan oleh Tuhan untuk membangun gerejanya, untuk membangun jemaatnya. Ada yang punya karunia untuk bernubuat, ada yang punya karunia tidak sebagai mengajar, ada punya karunia sebagai nabi, ada karunia sebagai rasul, ada punya karunia menyembuhkan, ada karunia untuk berbahasa roh dan lain sebagainya. Itu semua ditetapkan oleh Tuhan untuk membangun gerejanya, untuk membangun jemaatnya. Itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Korintus, walaupun mereka berbeda-beda karunia, itu semua karena Tuhan yang memberikan dan Tuhan yang menetapkan. Itu sebabnya karena Tuhan yang memberikan, sebagai tubuh Kristus, mereka harus saling mendukung walaupun berbeda-beda karunia mereka masing-masing. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebagai orang-orang percaya, marilah kita saling mendukung satu dengan yang lainnya walaupun berbeda-beda karunia masing-masing. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, perbedaan bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan, tetapi perbedaan adalah sesuatu yang indah untuk memperlengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga gereja Tuhan berfungsi dengan baik, sehingga anak-anak Tuhan dibangun dengan luar biasa karena perbedaan-perbedaan yang telah Tuhan tetapkan kepada kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, inilah 3 cara untuk membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus. Membangun kesatuan bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan usaha bersama, dibutuhkan komitmen bersama antara tubuh Kristus, antara anak-anak Tuhan. Itu sebabnya agar terjadi kesatuan di dalam tubuh Kristus, maka langkah yang pertama adalah jangan membeda-bedakan golongan, suku, ras, dan lain sebagainya. Yang kedua, mari saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah saling mendukung walaupun berbeda-beda karunia yang Tuhan berikan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya hidup di dalam kesatuan. Dan kami mau belajar mentaati firman-Mu ya Tuhan, dengan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain,
walaupun kami berbeda-beda suku, berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda tingkat sosial, tetapi kami satu di dalam Tuhan. Biarlah juga kami saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, dan juga biarlah juga kami Tuhan menghormati satu dengan yang lainnya walaupun berbeda-beda karunia yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai di dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini, dan kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.